kendala atau tantangan utamanya menanam cabai sendiri itu apa menurut pengalamannya Pak Bibit? Tantangan yang paling sering dirasakan oleh petani-petani cabai itu apa saja? Umumnya mayoritas yang ditanam di Parang, khususnya di Desa Ngelopang itu yang disukai itu jenis keriting, Pak, cabai keriting. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, saat ini saya berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Parang. Ada apa sih di Parang? Di salah satu kecamatan bagian selatan Magetan ini, para petaninya, khususnya petani cabai, masih mampu bertahan di tengah gempuran serangan virus kuning yang sudah menjadi kendala utama di sentra-sentra penanaman cabai di Indonesia. Bagaimana? Masih mampu bertahan? Ternyata salah satunya adalah penggunaan atau pemilihan varietas cabai yang tahan terhadap serangan virus kuning. Nah, saat ini saya sudah bersama Bapak Bibit Mustafa. Beliau merupakan salah seorang petani cabai sekaligus tokoh tani, petani kunci, dan juga ketua Gapotan di Desa Ngelopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan beliau, membahas seputar perkembangan dunia percabaian, terkhusus lagi di daerah Ngelopang dan sekitarnya, dan bagaimana mereka masih tetap tenang bercocok tanam cabai ini walaupun di tengah cekaman kondisi lingkungan dan serangan virus yang semakin merajalela. Agar obrolan kita lebih gayeng lagi, saya juga ditemani oleh dua narasumber yang lain. Yang pertama, sebelah kiri Pak Bibit ada Mas Panca. Mas Panca ini merupakan agronomis atau petugas lapang PT Bisi Internasional Tbk untuk area Magetan. Kemudian yang paling ujung ada Mas Heru. Nah, kalau beliau ini merupakan marketing eksekutif PT Bisi Internasional Tbk untuk Karesidenan Madiun, Jawa Timur. Nah, langsung kita sapa bareng-bareng. Yuk. Nah, selamat datang nih Pak Bibit, Mas Panca, saya panggil Mas ya. Nggih. Mas Panca, Mas Heru, nom-nom Pak. Nggih. Kalau kita sudah agak setengah ke atas ya Pak. Iya. Kalau ini saya panggil Pak. Ya, itu saya panggil Mas saja. Gimana kabarnya Pak Bibit? Sehat? Baik ya? sekali, sehat. Alhamdulillah. Paling yang penting sehat ya Pak. Nggih. Selamat datang di podcast Pojok Pak Kumis. Nah, ini namanya podcast Pojok Pak Kumis. Nanti kalau hostnya sudah tidak kumisen, berarti bukan Pak Kumis Pak. Gimana kabarnya Mas Panca, Mas Heru, sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Selamat datang juga di podcast kesayangan kita. Kebetulan Mas Heru, Mas Panca, kita kali ini akan mengorek keberhasilan atau kesuksesan dari seorang tokoh petani kunci, ya juga ketua Gapotan, juga apa ya, yang bisa mengembangkan potensi untuk apa daerahnya. Ya, kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Pengalaman beliau sepertinya yang info yang saya dengar itu banyak sekali Mas, terutama di dunia percabian. Kita ngobrolnya nanti seputar dunia percabian secara umum. Yang kalau saya lihat gini Pak Bibit, awalnya saya kan dari jauh Pak ya, masuk mau ke sini itu kan belok Ya, liku-liku. turun gitu. Ya. Di
kayak di perbukitan gitu Pak ya? Iya betul. Sepanjang perjalanan itu, kalau nggak salah itu memang lahan-lahan pertanian gitu Pak Ibit. Oke, betul. Itu kira-kira yang untuk secara umum Pak Ibit, maaf Pak Mas Heru ya, Mas Panca, saya ke Pak Ibit dulu deh. Baik. Karena kita itu mau apa ya, orang Jawa bilang itu mau ngangsu kawruh. Ngangsu kawruh mau. Karena kita mau apa ya, berbagi cerita, barangkali nanti obrolan kita itu bisa menjadi inspirasi bagi petani-petani cabai yang lain. Sebelum kita ngobrol cabai Pak, saya lihat tuh di perbukitan di daerah Parang dan sekitarnya sampai ke Ngelopang sendiri itu kan naik turun bukit, belak-belok itu luas sekali. Itu memang anu Pak ya, untuk rata-rata untuk tanaman pertanian, dunia pertanian ya Pak ya? Iya betul Pak, khususnya pertanian. Pertanian, Iya. jadi kalau seperti pabrik itu nggak banyak, nggak ada? Enggak, cuma beberapa kalau usaha pabrik. Berarti umumnya Umumnya petani semua. Petani ya? Mayoritas lah Pak. Oke. Termasuk Ngelopang sini Iya Pak? betul. Betul, berarti ini benar Desa Ngelopang ya Pak ya? Iya, Desa Ngelopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Parang, Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Kemarin kita juga di edisi sebelumnya dengan pembahasan apa tuh materinya juga komoditasnya cabai juga, tapi ada di daerah sana Pak, daerah Kulon Progo Pak sana. Saya lihat tuh nggak kalah Pak dengan sana itu potensinya. Kira-kira kalau yang ini Pak di Ngelopang sendiri Pak, ini bukan Parang ya, itu kira-kira yang untuk lahan pertanian itu luasan secara umum berapa nih yang dipakai untuk pertanian? Sekitar 450 hektar Pak. 450 hektar? Iya, keseluruhan. Luar biasa ya, tidak biasa di luar ya. Dari 450 hektar itu ditanami berbagai komoditas atau cabai semua? Ada dua komoditas Pak, jadi tanaman pangan dan tanaman horti. Oh, berarti ada, ya, ada dua jenis ya, komoditas ya, Oh. betul. Kalau yang tanaman pangan sendiri apa Pak? Tanaman pangan itu sendiri adalah tanaman padi, Padi. untuk dikonsumsi dan untuk jagung. Padi bisa ya di sini? Bisa. Ada Area pembibitan? ada, kebetulan ada irigasi dua titik itu aktif. Pakai sumur atau Dam, artes? dam. Berarti pakai anu ya, Pengairan alami lah. alami ya. Oke. Berarti ada padi, Jagung, juga ada jagung. Ini lahannya lahan memang persawahan atau ada yang masuk ke, biasanya ada perhutani atau hutan itu ada? Ada, kebetulan kan ini yang saya kelola, saya kelola itu adalah kebetulan lahan hutan dan lahan desa, khusus untuk pertanian. Jadi dua sisi ya. Oke, berarti di naungan perhutani di dan Ngelopang sendiri. ya, di Ngelopang berarti sendiri. untuk tanahnya itu bisa ada di lahan yang persawahan untuk umumnya. Betul. Ada juga yang dari perhutani Perhutani, ya. lahan hutan. Ya. Dikelola bersama masyarakat. Bersama masyarakat. Oke. Ya. Kalau nggak salah singkatannya apa ya Pak? LMDH ya Pak ya? Iya betul. Lembaga Ya, Masyarakat Daerah Hutan. Ya. Oke, itu nah dengan mudeng ora Mas? Mudeng ya? Nah, mudeng ya bangetan ya Pak ya. Iya, mudeng. Kalau di luar perhutani kan biasanya Gapoktan, KTNA, namanya semacam-macam Ya, gitu itu ya. Poktan dan sebagainya. Kalau di perhutani kan ada LMDH, ada KTH, KTH, ya, ya betul. kelompok tani hutan Dan sebagainya. sebagainya. Berarti ada mengelola dua ini ya Pak. Iya. Di bawah naungannya, jenengan kan kebetulan jenengan juga Gapoktannya kan. Iya di betul. Desa Ngelopang. Nggih. Dari Pak, kalau yang dari luasan, maaf loh Mas Panca ya, Mas Heru ya, sementara sebagai penonton dulu deh. Ya, kita mendengarkan beliau ini memberikan informasi yang berharga bagi kita ya. Kembali lagi ke 450 hektar itu kan luasan yang sangat luas sekali menurut saya ya. kan Pak. Apalagi ada tanaman pangan, ada tanaman horti ya Pak ya. Kalau tanaman horti sendiri Pak, itu apa komoditasnya yang biasa ditanam petani? Khususnya untuk tanaman horti itu kita menanam cabai Pak. Cabai ya? Cabai, kita pilih cabai. Mayoritas cabai Pak. Mayoritasnya cabai ya? Iya. Yang di luar tanaman pangan ini selain petani yang nanam cabai itu ada komoditas horti yang lain nanam? Ya, minim. Khusus Ada ya? cabai Tapi ada tapi minim. Oh, hanya selingan Iya, barangkali. iya selingan ya. Kacang panjang Panjang. mungkin, terus timun.
terong ngoten niku. Ada juga ya. Ada. Tapi nggak terlalu banyak. Jadi fokusnya mayoritas ke cabai. Cabai apapun ya. Iya, cabai apapun secara umum. Karena kita membicarakan secara umum. Kemudian kalau musim tanamnya sendiri Pak, musim tanam yang horti yang saya maksud ini, kita bicaranya horti bukan yang tanaman pangan tuh, apa sepanjang tahun tanam cabai atau musim-musim tertentu saja, di musim penghujan atau kemarau atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Baik, ini kebetulan di daerah Ngelopang ini kan lahannya lahan kering kebanyakan ya Pak ya. Ada hujan? Ada hujan. Jadi musim yang tepat untuk menanam cabai, khususnya cabai itu adalah di bulan-bulan 10, 11, 12 itu sudah Oktober, November, Desember. Sudah mulai tanam. Ya, kebetulan itu kalau di sini musim tanam satu Pak, musim tanam MT1, ya betul. Gitu. Terus lanjut lagi nanti di MT kedua. MT kedua. Itu biasanya di bulan awalnya? Di bulan apa ya, Januari atau ya, Februari? Februari Pak, maksimal Februari. Itu MT2 ya berarti? Dua. Kalau kemarau tidak ditanami ya, atau kosong atau kita apa? Pindah ke Pak, komoditas lain yaitu tanaman pangan. Yang lebih, khususnya jagung. Yang lebih tidak membutuhkan air terlalu banyak, tapi kita bisa berproduksi. Oke. Berarti tidak sepanjang tahun gitu. Iya betul. Jadi musiman. Betul. Musiman. Ya, betul. Jadi musim penghujan, ya biasanya kan musim penghujan pertama, ya kedua. Kalau dari Mas, saya tanya ke Mas Panca deh, sehubungan dengan musim ini. Memang cabai secara umum itu lebih bagus ditanam di musim penghujan atau di musim kemarau atau dua-duanya bagus, Mas Panca? Untuk yang paling bagus memang intinya tidak terlalu kekurangan air. Jadi untuk komunitas cabai sendiri memang tidak suka dengan air yang banyak. Tetapi juga cukup. Membutuhkan. Jadi cukup. Okay. Makanya ini kembali ke lahan di Ngelopang ini kan lahan perbukitan ya Pak ya. Betul. Tentunya kalau ada hujan deras apapun kan dia langsung habis hilang, iya betul. Sehingga tidak tadi sesuai dengan informasinya Mas Panca, bahwa air tidak terlalu menggenang di situ kan, sehingga cabainya lebih bagus gitu ya. Bagus. Kalau Mas Heru di daerah Madiun Karisden Madiun secara umum termasuk Magetan ini, kalau cabai memang di sentra-sentranya di mana saja Mas selain Magetan? Kalau untuk cabai sendiri untuk area Madiun itu hampir di semua daerah itu ada Pak. Di semua kabupaten? Ya, meliputi mulai dari Ngawi, Madiun, Magetan, Ponorogo sampai ke Pacitan. Banyak juga ya sentra? Karena kan yang kita tahu kan cabai itu juga komoditas utama lah. Ya andalan lah ya? Andalan. Betul. Nah, jadi untuk penanamannya itu di semua area itu tanam. Pasti ada ya? Pasti. Walaupun secara luasan berbeda-beda ya. Kalau di tempatnya Pak Bibit tadi kan secara umum itu 450 itu ya. Kembali ke Pak Bibit, dari 450 hektar untuk lahan pertanian yang di Ngelopang ini, untuk horti sendiri, cabai sendiri Pak khususnya ya, kebutuhan pertanian untuk tanaman itu kira-kira berapa luasannya Pak untuk cabai sendiri? Sekitaran 300-an hektar Pak pada musim tanam itu. Berarti banyak ke hortinya dibanding ke tanaman pangannya ya? Iya betul. Antara 450 ini ya? Iya. Berarti separuh lebih katakanlah petani horti lah gitu ya? Iya betul. Petani horti dan komoditasnya cabai. Cabai. Kalau cabainya sendiri yang ditanam oleh umumnya petani Ngelopang sendiri itu jenisnya apa? Rawit, keriting atau cabai besar Pak umumnya? Umumnya mayoritas yang ditanam di Parang, khususnya di Desa Ngelopang itu yang disukai itu jenis keriting Pak, cabai keriting. Kalau bisa diceritakan kenapa dari ada rawit benar ya Mas ya? Ya. Rawit, keriting dan besar ya? Besar. Kenapa kok yang dipilih keriting itu alasannya apa Pak? Karena dalam perawatan itu lebih mudah Pak. Tapi juga ya ada yang tanam jenis rawit, besar ada, tapi presentasinya cukup sedikit. Jadi mayoritas itu petani Ngelopang di sini nanamnya keriting. Cabai keriting. Walaupun ada cabai yang di luar keriting, tapi pada intinya banyak yang petani cabai gitu. Cabai. Oke. Kemudian yang saya tanyakan sendiri Pak, sehubungan dengan Pak Bibit lah. Ya, Pak Bibit sendiri
sejak bertani itu mulai kapan? Bertani, terjun ke dunia pertanian. Dunia pertanian, ya. Gini Pak, sebelumnya saya akan menekuni dunia perhotelan. Oh, belum tani ya? Belum. Oh, jadi belum tani. Belum kita belum bisa tani. Ini Mas, ini Mas Panca. Jadi saya ceritakan dulu, sedikit ya, untuk oke. motivasi ya Pak ya. Ya. Sebelumnya saya pernah merantau di luar pulau ya Pak, di Kalimantan. Kalimantan Timur, Bontang. Dapat perawan Kalimantan. Enggak. Ada lagunya kan? Perawan Kalimantan. Lu ke Kalimantan. Bontang ya Pak? Ya di Bontang, Kalimantan Timur, di dunia perhotelan Pak. Di sana karena faktor keluarga, orang tua tidak ada yang ngurus atau melihara ya. Jadi kami putuskan keluarga kami hijrah kembali ke kampung. Oh, mohon maaf saya potong. Berarti ketika boyongan ke Kalimantan ya, betul desa itu sudah berkeluarga? Sudah. Oh, sudah. Punya anak waktu itu? Belum. Berarti sudah nikah. Tapi diajak ke sana. Terus cari kerjaan di sana. Iya, betul. Di perhotelan. Perhotelan. Di tahun berapa, Pak? Di tahun 1996-an lah, Pak. Wah, udah lahir belum nih ya? Oh, sudah ya? Udah lahir? Kok cilik? Baru 1 tahun nih. Saya kira lahir tahun 2023 ini. Padahal saya kecil. Oke, sejak tahun itu Pak Bibit dan istri hijrah ke Kalimantan. Mengembara, cari rezeki di rantau lah. Gitu, ya. Akhirnya di sana kita sesuai background saya, karena background saya perhotelan, jadi kita cari kerjaan atau pegangan untuk hidup yaitu di dunia hotel. Seperti dulu itu. Sekolahnya memang backgroundnya di perhotelan, sehingga cari yang ada peluang lebih banyak di luar Jawa dibanding di Jawa sendiri. Ya, untuk persaingannya ya Pak ya, masuk akal juga Mas. Walaupun backgroundnya itu perhotelan, misalkan cari di Jawa atau di Jawa Timur, udah banyak saingan ya Pak ya. Banyak saingan, betul. Misalnya belum ada. Iya. Istri diajak yang mau? Nggak mau. Harus mau lah Pak ya. Kalau enggak nanti dapat pawang Kalimantan tadi. Iya. Malah di sana ibunya nangis di rumah ya. Kebetulan belum punya anak ya Pak ya. Iya betul. Oh, masih bisa lah santai ya. Sekalian sambil honeymoon. Honeymoon. Oke, itu berapa tahun Pak dikerja di perhotelan? Ya sekitar 17-an tahun lah Pak. Di hotel itu? Di hotel. Tapi kita resign dari perhotelan itu tahun 2004, terus 2005 kami sekeluarga pulang kampung ke Desa Nglopang. Jadi di Desa Nglopang ini kami vakum Pak, tidak bisa bekerja. Dari balik Pulkam ya, betul. Pulkam, pulang kampung dari Kalimantan itu tadi sampai tahun itu nganggur lah saya katakan. Nganggur sekitar 2 bulan, cuma cukup bantu orang tua dan keluarga lah, karena kan ibu kami kan tinggal di Nglopang ini sendirian Pak. Jadi anak-anaknya juga merantau kemana-mana, jadi kita punya inisiatif keluarga kecil kami untuk mengurus orang tua seperti itu. Karena tidak ada yang ngurus. Berarti alasannya Pak Bibit dan keluarga ini kembali ke Nglopang, ke Magetan lagi, ke Parang lagi, Magetan lagi ini dengan alasan karena orang tua tidak ada yang mengurus. Akhirnya kami kembali ke Desa Nglopang. Saudara-saudaranya Pak Bibit apa nggak ada yang terdekat dengan orang tua itu yang ngurus? Kenapa sudah di hotel, udah sekian lama, dapat pekerjaan yang susah dicari, kenapa harus pulang hanya ngurus orang tua? Itu saudara-saudaranya apa nggak ada Pak? Ada sebenarnya, tapi kan karena sudah keluarga besar, orang tua pun diajak nggak mau, pindah Prabon bahasa Jawanya seperti itu. Jadi akhirnya kami mengalah. Pokoknya aku di sini ya di sini. Iya, seperti itu. Mau dipindah. Akhirnya yang ngalah. Yang ngalah terpaksa saya. Untuk mengurus orang tua. Ini Mas, ini perlu dicontoh. Karena jarang sekali ya kita sebagai anak misalkan itu peduli ke orang tua itu biasanya kalau sudah sukses, apalagi jauh, biasanya cuma kirim. Ya Pak ya? Ya betul. Kirim. Betul. Yang penting orang tua dikirimi ya, orang tua dikirim
persepsi kita itu anggapan itu kalau orang tua dikirimi uang banyak itu seneng gitu ya Pak. Ternyata bukan itu ya Pak. Ya betul, tidak cukup untuk dengan materi ternyata. Orang tua itu perlu perhatian dan ya tiap hari lah kita harus tahu karakter orang tua dan sebagainya. Akhirnya di tahun 2005 tersebut kami keluarga kecil ini vakum Pak, nggak punya pegangan untuk bekerja, cuma pekerjaan harian ya petani ngikuti background orang tua, cuma sebatas membantu. Ya. Jadi pada tahun 2005 sampai 2006 itu tanaman yang digalakkan khususnya di Desa Ngelopang ini adalah tanaman pangan. Jadi alasan kami kenapa kok kita terjun memilih komoditas horti itu karena dengan income lebih, pendapatan yang menjanjikan kan seperti itu. Tapi nggak semudah itu kan gitu. Ya, akhirnya itu pasti ada cerita-cerita khusus untuk mencapai kesuksesan. Suka dukanya. Ya suka dukanya. Kembali ke ini Pak, sebelum ke cerita itu. Selama kerja di perhotelan ini sebenarnya kalau boleh tahu Pak, sudah mendapatkan posisi yang enak ya Pak ya? Kebetulan saya sudah posisi manajer Pak. Manajer ya. Manajer dah. Ditinggal loh. Oke, manajer. Hanya dia apa ya? Berat sama orang tua. Anak yang berbakti. Soleh tapi namanya bukan Soleh kan Pak? Bukan. Mbak Bibit ya. Ya, Bibit Mustafa Pak. Mustafa. Nah, terus jadi akhirnya ada titik terang untuk solusi. Kami kebetulan kan misi kami pulang kampung kan untuk mengurus orang tua Pak. Satu itu. Nah, kedua, kenapa kok kita pindah ke background pertanian dari perhotelan ya. Kan tolak belakang ya Pak. Iya, kok nggak bisa tani sama sekali. Beda jalur lah intinya. Satu ke kanan kan otomatis kan kami tidak punya pengalaman sama sekali. Nol. Intinya nol, dari titik nol. Nah, selama 2 tahun itu saya kebetulan kenal dengan PPL dari Dinas Pertanian. Nah, di situ kita menggali cerita tentang desa, potensi desa ya, seperti potensi Desa Ngelopang kan seperti ini kan gitu. Berarti kering dan sebagainya. Sebelum Pak Bibit dan kelompok dengan didampingi oleh dari Dinas Pertanian itu di Ngelopang sendiri bisa dikatakanlah lahan mati ya Pak ya, tidak diproduktifkan gitu loh ya, apa gitu atau gimana ceritanya? Ceritanya hanya tanaman pangan iya. Aja yang biasa ditanam, padi jagung itu, atau gimana Pak ceritanya? Kan tanah di Ngelopang khususnya kan tanah kering ya Pak ya, tak ada hujan, cuma sebagian kecil itu ada irigasi, tapi di situ ditanami untuk tanaman pangan khususnya. Untuk menyikapi tanam tahunan atau musiman tersebut, kami menggali aspirasi dari saran motivasi PPL tadi. Desa Ngelopang itu kondisinya seperti itu enaknya diapakan kan begitu. Apalagi background saya kan perhotelan, jadi tidak tahu itu ilmu pertanian itu sama sekali tidak tahu. Akhirnya didampingi dengan PPL tersebut, akhirnya kami menemukan solusi yaitu alih profesi pertanian, memilih komoditas horti, khususnya adalah cabai. Di situ kita mulai tanam pertama itu sekitar tahun 2007 Pak. 2007. Sekarang 2024, berapa tahun? 17 ya, sekitar 17-an tahun. Umurmu sudah ada 17 tahun? Berapa sekarang? Sekarang berapa? 28. Berarti masih kecil sudah masih kecil ya. Betul. Pak Bibit sudah nanam cabai ya? Cabai ya betul. Ini baru masih nyusu ibunya itu ya? Iya betul. Iya. Betul. 17. Anak. Iya dia baru 20 berapa? 28. 28. Okay. Nah, baru berapa selisihnya? Ya baru masih habis sunat ya. Habis sunat Pak Bibit ini sudah terjun ke horti. Habis dari dapat perawan Kalimantan tadi terus ke nanam cabai. Baik, kembali itu ceritanya.
dapat apa itu petunjuk ya? Ya, petunjuk. Saran dari penyuluh. Oh, cocoknya ngelopang karena kondisinya tanahnya begini, terutannya begini atau apanya cocoknya horti, Pak. Dari teman-teman. Alasannya kenapa ke horti, Pak? Apakah tanaman pangan tuh tidak menguntungkan atau bagaimana? Ya sebenarnya tanaman pangan itu kok bukannya tidak menguntungkan, ya, Pak. Itu karena apa? Kalau luasannya karena memang lahannya memang bisa ditanami untuk tanaman pangan semua, mungkin bisa mengarah ke situ. Tapi kan kenyataannya di desa kondisi, nah, iya betul. Kan lahan kering, Pak. Kan tidak bisa ditanami padi gitu. Berarti yang ditanami jagung padi itu hanya sebagian saja, sementara yang lain-lain itu belum tergarap gitu ya. Belum tergarap, sehingga betul. Ide dari Pak Bibit dengan mendapat pendampingan dari penyuluh itu untuk disarankan tanah ini cocoknya untuk horti. Horti, ya betul. Kebetulan yang disarankan komoditas cabai gitu. Ya. Begitu ceritanya. Iya betul. Terus khususnya kan petani di sini kan untuk kalau tanaman pangan kan bukan untuk dijual beli kan, Pak, untuk dikonsumsi. Jadi tidak ada hasil untuk memuaskan kan begitu. Yang lebih ya, cukup dimakan sehari-hari. Iya betul. Ya. Apalagi kedepannya kan kita punya generasi untuk kedepannya keturunan dan sebagainya. Kalau bisa jangan seperti orang tua saat ini kan gitu, pas waktu dulu. Jangankan lebih, apalagi untuk operasional nyekolahkan anak dan operasional harian tidak cukup, Pak. Belum ada nyumbang tetangga. Iya betul. Kita nyumbang butuh apa. Betul. Berarti ada pemikiran untuk supaya dapat income atau yang lebih lah, yang lebih. Oke. Berarti pertama kali yang memunculkan ide itu Pak Bibit ya? Iya betul. Hebat kedua. Ya. Jadi motivasi kami dari teman itu gini, Pak. Kami memilih komoditas horti khususnya di cabai itu karena pendapatan itu pasti banyak, menguntungkan lah, memuaskan lah. Kalau panen. Tapi harapannya kan baik, Pak, pasti. Pernah gagal, Pak? Ya pernah, tapi enggak parah. Ya wajar, namanya dunia usaha di pertanian, apapun usaha kan ada gagal, untung. Itu wajar. Itu usaha saja yang bukan dari tanaman saja bisa gagal, bisa bangkrut. Apalagi tanaman itu kan makhluk hidup, Pak. Iya betul. Itu kan kita bisa hanya mengupayakan, yang menentukan kan di atas. Iya. Tapi walaupun gagal, nggak seberapa ya. Nggak seberapa. Gagal, bangkit lagi. Iya bangkit. Tetap semangat. Karena kita sudah mencintai pekerjaan tersebut. Jadi dunia pertanian itu dia bisa diremehkan pada saat ini. Khususnya di Lopang, ya betul. Kalau ada yang bilang petani itu sepele, remeh, keliru besar. Keliru besar. Petani itu nomor 1. Kalau nggak ada tani kita mau makan apa? Iya betul. Iya toh, Pak? Iya. Oke, Pak. Kalau berarti Pak Bibit ini sudah terjun ke dunia pertanian, meninggalkan yang basicnya itu perhotelan. Betul. Walaupun dengan alasan tadi untuk mengurus orang tua, kan untuk mengembangkan potensi desa ya. Iya. Keputusan di Lopang. Selama 2007 sampai sekarang kan cukup lama ya, Pak. 11-an tahun. Ini sebelum terjun ke cabai pernah Pak Bibit sendiri ya yang tanyakan. Iya. Menanam komoditas selain horti, selain cabai? Ya selama 2 tahun tersebut, Pak, 2005 sampai 2006 itu saya. Ada yang sebelum cabai ada ya berarti? Ada. Ya. Pernah tanam apa saja? Ya tanaman pangan itu, Pak. Bukan, maksud saya selain ke horti ke cabai itu pernah ada tanaman timun atau belum pernah? Belum pernah saya. Langsung cabai. Perdana 2007 itu langsung cabai saya. Berarti gini Mas Heru, Mas Panca, beliau ini selama 17 tahun ini kalau sampai detailnya percabian beliau paham, Pak. Makanya kita nggak salah ya. Insya Allah paham. Kita nggak salah ya kalau kita kan datang ke suhunya ini. Kalau Pak ngobrolnya agak panjang ya. Oh iya nggak apa-apa. Kita mau mengorek. Istilahnya kita itu pengen tahu kesuksesan Pak Bibit bersama anggota gabotanya terutama di cabai itu apa sih selama ini. Iya, ternyata fokus di situ kan. Kita pengen juga memberikan berbagi pengalaman, barangkali bisa dimanfaatkan oleh pemirsa yang nonton kita. Iya. Bermanfaat kan, Pak? Okay.
Di cabai sendiri Pak, oke selama ini terjun di cabai berarti 17 tahun. Ya 17 tahun itu langsung di cabai. Nah, sekarang kendala atau tantangan utamanya menanam cabai sendiri itu apa menurut pengalamannya Pak Bibit? Tantangan yang paling sering dirasakan oleh petani-petani cabai itu apa saja? Selain yang disampaikan Pak Bibit ini untuk mengendalikan secara apa ya preventif atau apa ya sebelum kejadian itu selain dengan jarak tanam boleh ditambahkan apa saja Mas? Kalau sudah diserang virus Gemini itu sama dengan bangkrut sudah. Pakai mulsa kacang gitu Pak. Iya betul. Tumpang sarinya itu loh Pak. Mulsa kacang gimana? Iya, jadi di bawahnya cabai itu ada tanaman kacang biasanya. Oh, tumpang sari. Tumpang sari.